Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد إخواني في الدين أعزكم الله. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya kita bisa berkumpul menyamakan visi dan misi kita, di mana kita ini dihadapkan kepada tantangan dan kenyataan bahwa kita harus memiliki patriotisme, kepahlawanan. Kita harus menjadikan hidup ini adalah perjuangan. Jadi kita harus menanamkan ke dalam diri kita, kenapa sih saya ada di dunia ini? Maka jawabnya, karena saya dituntut oleh Allah untuk berjuang, sehingga perjuangan itu adalah tuntutan hidup, tuntutan kita kenapa menjadi seorang muslim. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan siapa sih orang-orang yang ternyata mulia di dunia dan di akhirat, jawabnya adalah orang-orang yang berjuang. Orang yang maunya enak-enakan, maunya malas-malasan, maunya mengejar-ngejar hiburan-hiburan, maka tidak akan hidup mulia. Tidak akan hidup mulia. Dan kita perhatikan, ini para pahlawan, ini orang-orang yang ternyata hebat. Kenapa sih kok bisa hebat? Kenapa sih begitu mulia? Pasti dia itu sangat banyak pengorbanannya. Maka moto hidup yang harus kita pasang di diri kita adalah hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan. Itu moto yang sangat prinsipil. Yang tidak memasang moto itu, dia akan hidup hina. Dia akan tidak punya makna di dunia ini. Karena ternyata apapun, antum boleh bercerita tentang apapun. Di saat itu adalah kemuliaan, maka antum perhatikan, kenapa kok orang ini jadi mulia? Pasti jawabannya karena dia berjuang, karena dia berkorban. Nah, jadi di sini tantangan bagi kita. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara sekelumit tentang sejarah perkembangan Al-Irsyad. Tentunya dimulai dari tokoh besarnya, pendirinya, yaitu Syekh Ahmad As-Sulkati. Di mana Syekh Ahmad As-Sulkati lah yang mendirikan Al-Irsyad ini. Syekh Ahmad As-Sulkati lah
yang telah berjasa menebar kebaikan yang kemudian menular kemana-mana, menebar hal-hal yang kemudian menjadikan awal dari banyak perubahan-perubahan. Kita berangkat dari bagaimana Syekh Ahmad As-Surkati datang ke Indonesia. Tentunya di saat kita ingin berbicara tentang Syekh Ahmad As-Surkati, beliau itu bukanlah orang Indonesia. Beliau tidak dilahirkan di Indonesia. Beliau itu dilahirkan di Sudan. Kemudian pada saat berumur 13 tahun, beliau pergi ke Madinah. Belajar di Madinah selama 7 tahun. Kemudian dari Madinah, beliau duduk di Mekah sampai menjadi ulama besar di sana. Kemudian kita lihat berikutnya, datanglah surat permohonan dari Jam'iyatul Khair meminta ulama besar, guru yang akan mengajar mereka. Maka oleh Syarif Hussein dikirimlah Syekh Ahmad As-Surkati. Nah, jadi catatan pertama kita adalah Syekh Ahmad As-Surkati didatangkan oleh Jam'iyatul Khair itu pada Rabiul Awal Rabiul Awal 1329 Hijriah. Muncul, sudah muncul. Jadi Syekh Ahmad As-Surkati itu didatangkan oleh Jam'iyatul Khair dengan berkirim surat kepada Syarif Hussein. Syarif Hussein itu adalah penguasa Hijaz di waktu itu. Al-Hijaz itu adalah wilayah yang terdiri dari 4 kota besar: Mekah, Madinah, Taif, Jeddah. Itulah daerah yang disebut dengan Al-Hijaz. Nah, waktu itu penguasa daerah Al-Hijaz itu adalah Syarif Hussein. Kemudian antum akan bertanya, lah, bukan Saudi, bukan kerajaan Saudi. Nah, jawabnya, waktu itu kerajaan Saudi itu sudah terkalahkan oleh yang dilawan-lawannya, sehingga cucu mereka yaitu Abdul Aziz itu berada di Kuwait bersama ayahnya. Jadi lari dari Riyadh ke Kuwait. Maka besarlah Abdul Aziz yang berikutnya akan menjadi raja itu di mana? Di Kuwait. Kemudian setelah tumbuh dewasa dan kuat, maka beliau pun menggalang kekuatan, kemudian melawan. Nah, kurang lebih pada tahun 1930 Riyadh pun berhasil direbut oleh Abdul Aziz. Kemudian berikutnya beliau pun menyerang ke Hijaz dan mengalahkan Syarif Hussein. Nah, sehingga Syarif Hussein itu meninggalkan Mekah kurang lebihnya pada tahun
1932. Pada saat itu lengkaplah sudah Jazirah Arabia dikuasai oleh Raja Abdul Aziz. Maka saat itulah ada catatan yang mencatat bahwa itulah lahirnya kerajaan Saudi yang kedua. Karena yang pertama itu di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dipimpin oleh kakeknya Abdul Aziz, yaitu Muhammad Al-Imam Muhammad Al-Saud. Itu beriringan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita tidak akan bercerita tentang itu. Tapi ini, sehingga kita lihat di sini, kalau kita bercerita tentang kapan sih lahirnya perhimpunan Al-Irsyad atau Al-Irsyad, maka antum pun tidak salah kalau menyebutkan ini tanggalnya, yaitu Maret 1911. Kenapa? Itulah tahun kedatangannya Syekh Ahmad As-Surkati ke Indonesia. Karena pada saat itulah beliau mengajarkan keyakinan-keyakinan beliau, yang kemudian akibatnya beliau diusir oleh Jamiyatul Khair, atau kalau tidak digunakan kalimat diusir, dibenci secara halus. Orang-orang Jamiyatul Khair tidak suka kepada beliau, sehingga beliau pun menyingkir dari Jamiyatul Khair. Antum pun bertanya, Ustaz, apa masalahnya sehingga Syekh Ahmad As-Surkati meninggalkan Jamiyatul Khair? Jawabnya ini, Syekh Ahmad As-Surkati menjawab pertanyaan krusial pada tahun 1912. Apa sih Ustaz kejadiannya? Kejadiannya waktu itu, beliau sebagai guru, sebagai seorang syekh, sebagai ulama besar di Jamiyatul Khair, berkeliling dari satu kota ke kota. Nah, pada saat itu beliau naik kereta menuju ke Solo. Nah, di situ nanti ada cerita yang akan kita ceritakan. Beliau bertemu dengan seorang anak muda bernama Ahmad Dahlan, yang nanti berikutnya yang mendirikan Muhammadiyah, tapi terinspirasi oleh Syekh Ahmad As-Surkati. Nah, pendek cerita, sampailah Syekh Ahmad As-Surkati di Solo. Ternyata pada saat itu ada seorang mu'allaf, seorang Cina masuk Islam. Dia merasa sedih melihat seorang perempuan syarifah. Kita tahu di kalangan keturunan orang yang menganggap dirinya keturunan Nabi, yang seringkali disebut dengan Ahlul Bait atau Al-Ashraf, atau terkenal di Hadramaut dengan nama Ba'alwi. Nah, ini mereka itu memiliki aturan bahwa lelaki mereka boleh menikahi muslimah manapun, tapi perempuan mereka hanya boleh dinikahi dengan syarif, dengan seorang habib, seorang dari kalangan Ahlul Bait. Itu aturan. Jadi seorang syarifah, seorang perempuan dari kalangan, jadi penamaan mereka itu seringkali disebut dengan Ahlul Bait, maksudnya keluarganya Nabi, atau Al-Ashraf. Al-Ashraf itu jamak dari syarif. Al-Ashraf, orang-orang yang menjadi syarif. Kemudian sebutan yang lainnya adalah Ba'alwi. Kenapa disebut Ba'alwi? Antum tahu bahwa menurut sejarah mereka, pada saat
Jadi ada kejadian fitnah di Kufah. Larilah seorang yang bernama Ahmad ibnu Isa, yang kemudian dijuluki Al-Muhajir. Ahmad ibnu Isa Al-Muhajir. Inilah biangnya Ba'ali. Beliau pun melarikan diri dari Kufah. Kemana larinya? Ke Hadramaut. Nah, kemudian menikahlah dengan perempuan di Hadramaut, dan dari situlah lahirnya anak keturunan Ahmad ibnu Isa Al-Muhajir. Nah, ada cucu beliau yang sangat terkenal, yaitu Alwi. Alwi itu adalah nama untuk burung kecil yang lucu. Allah alam, persamaannya di Indonesia dengan burung apa saya belum meneliti, tapi disebut-sebut di dalam sejarah bahwa Alwi itu adalah nama burung kecil lucu. Maka Alwi itu dijadikan nama untuk cucunya Ahmad Al-Muhajir itu. Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya cucu dinamai Alwi. Ternyata menjadi orang yang berilmu dan sangat terkenal, sehingga anak keturunannya disebut Ba'alwi. Ba itu di Hadramaut itu biasa menggantikan kata Bani. Kita sering mendengar Bani Israel, Bani Tamim, kan gitu. Nah, itu kalau di Hadramaut kata Bani itu diganti dengan Ba. Dari mana berasal? Dari kata Adam. Aba Isa, maka jadi Ba Isa. Aba Yahya jadi Ba Yahya. Aba Faqih jadi Ba Faqih, dan seterusnya. Nah, ini Alwi, Ba Alwi. Artinya orang-orang keturunan Alwi. Nah, ini kurang lebihnya 3 penamaan untuk golongan ini. Golongan yang tadi kita bahas sebagai Ahlul Bait, keturunannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini nama lainnya tadi apa tadi? Al-Ashraf. Nama lainnya lagi apa tadi? Ba'alwi. Nah, jadi Ahlul Bait, Al-Ashraf atau Ba'alwi. Kemudian pendek cerita, mereka punya aturan. Bahwa seorang syarif, artinya seorang Ba'alwi lelaki atau seorang Ahlul Bait lelaki, seorang syarif itu boleh menikahi muslimah yang manapun. Tapi seorang syarifah tidak boleh dinikahi kecuali dengan syarif. Ini aturan dan sangat mereka jaga. Ternyata muncul masalah. Seorang mu'allaf Cina masuk Islam, dia merasa kasihan ada seorang perempuan syarifah pelacur. Dia pun ingin mengentas, ingin dinikahinya, ingin dijadikan istrinya. Tapi dia akan melanggar aturan. Maka si mu'allaf ini minta tolong kepada seorang dari keluarga bin Sungkar. Saya tidak berani memastikan siapa nama orang yang dari bin Sungkar ini. Maka kawannya yang dari keluarga bin Sungkar ini pun bertanya kepada Syekh Ahmad As-Sulkati di hadapan orang banyak. Katanya, ya Syekh Ahmad, apa hukumnya seorang lelaki mu'allaf muslim keturunan Cina ingin menikahi syarifah,
dari kalangan Ahlul Bait. Maka dijawab oleh Syekh Ahmad As-Surkati dengan jawaban yang berikutnya membuat ledakan besar. Di mana kata Syekh Ahmad As-Surkati, di saat yang menikah itu seorang muslim dengan muslimah, yang ini hur merdeka, yang ini hurwah perempuan merdeka, maka satu kufur, satu level, tidak ada masalah, sah pernikahan mereka. Ini kiamat, ini menyebab kiamat. Allah alam sughra atau kubra, tapi yang jelas kemarahan Ba'alwi, kemarahan Ahlul Bait atau Al-Ashraf dari keturunan Hadramaut, sehingga berita fatwanya Syekh Ahmad As-Surkati menebar kemana-mana, sampai ke Singapura, sampai ke Hadramaut. Maka mereka pun membenci Syekh Ahmad As-Surkati. Nah, kebencian ini membuat mereka jelek perlakuan kepada Syekh Ahmad As-Surkati, membuang muka, memiciskan dan sebagainya. Yang berikutnya membuat Syekh Ahmad As-Surkati tidak betah di mana? Di Jamiatul Khair. Atau mungkin akan bertanya, Ustaz, memangnya Jamiatul Khair sampai sekarang masih ada? Jawabnya masih ada. Di mana? Di Tanah Abang. Antum kalau pergi ke pasar Tanah Abang dari arah Kampung Melayu, itu ada di sebelah kanan. Ada di sebelah kanan. Di sana ada Yayasan Said Na'um. Sebelum yayasan itu ada Jamiatul Khair. Nah, jadi atau punya catatan yang kedua, yaitu Syekh Ahmad As-Surkati menjawab pertanyaan yang krusial di tahun 1912. Dan inilah yang menyebabkan beliau berikutnya mendirikan sekolah Al-Irsyad. Kemudian Syekh Ahmad As-Surkati meninggalkan Jamiatul Khair persisnya yaitu pada tanggal 15 Syawal 1332 Hijriah, 6 September 1914. Ini adalah tahun berdirinya sekolah Al-Irsyad. Sekolah Al-Irsyad yang didirikan oleh Syekh Ahmad As-Surkati, ini tanggalnya. Jadi pada saat itu beliau secara resmi sudah tidak lagi ada di Jamiatul Khair. Nah, antum pun bertanya, memangnya beliau yang membangun dengan uangnya sendiri? Jawabnya tidak. Kita tahu di zaman Belanda waktu itu, manusia-manusia Indonesia itu dikotak-kotak oleh Belanda dan tidak boleh ada sesuatu yang bersifat nasional, tidak boleh. Sehingga orang India sendiri, orang Cina sendiri, orang Arab sendiri, orang Belanda sendiri, orang Sunda sendiri, orang Jawa sendiri, jadi masing-masing orang itu punya kotak. Karena itu adalah bagian dari strategi apa? DVD et Impera, yang memecah belah. Jadi bangsa Indonesia itu dipecah belah oleh Belanda. Nah, orang Arab punya kapten, orang Cina punya kapten, orang India punya kapten. Jadi masing-masing itu ada kaptennya. Nah, kaptennya orang Arab waktu itu bernama Omar Mangush.
Omar Mangkush. Nah, jadi catatan kita yang keempat, yaitu Kapten Arab dan kawan-kawan membangun sekolah Al-Irsyad pada tahun 1914. Jadi waktu itu Syekh Ahmad As-Sulketi minta izin. Di tahun 1912 itu beliau minta izin kepada Kapten Arab, saya ingin balik ke Sudan. Apa? Diceritakanlah kejadian di Jamiatul Khair. Kata Kapten Arab, siapa namanya tadi Kapten Arabnya? Omar Mangkush. Jangan, tunggu kau di sini. Aku akan kumpulkan kawan-kawan kita. Maka berkumpullah. Yakni para pedagang Habari berkumpul. Kemudian ini saya kenalkan kepada kalian Syekh besar dari Sudan. Beliau ingin kembali ke Sudan. Tidakkah kita bangunkan sekolah untuk yakni anak dan cucu kita sekolah di sana? Akhirnya mereka semua setuju dan patungan, urunan. Maka dibangunlah sekolah Al-Irsyad pertama. Selesai jadi sekolah itu, ini catatannya, yaitu 15 Syawal 1332 Hijriah, 6 September 1914. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang kapan keluarnya izin berdirinya organisasi Al-Irsyad, maka jawabnya 1915. Jadi di sini untuk melihat ada beberapa hal yang membuat, yakni untuk menentukan kapan lahirnya Al-Irsyad itu jadi tidak mudah. Apa patokan kita? Apa patokan kita? Apakah kedatangan Syekh Ahmad As-Sulketi, atau keluarnya beliau dari Jamiatul Khair, atau berdirinya sekolah Al-Irsyad, atau terbitnya yakni izin Ormas Al-Irsyad. Nah, maka yakni orang-orang tua kita memilih yaitu tanggal 6 September 1914. 1914. Dasarnya apa? Apa dasarnya? Keluar dari Jamiatul. Berdirinya sekolah Al-Irsyad. Maka dengan patokan ini kita jadi lebih belakang dibandingkan dengan Muhammadiyah. Padahal ada cerita nanti di catatan kita yang ke-6 yang menganjurkan berdirinya Muhammadiyah justru Syekh Ahmad As-Sulketi. Jadi seolah-olah Muhammadiyah duluan baru Al-Irsyad. Padahal sesungguhnya inspirasi lahirnya Muhammadiyah itu dari Syekh Ahmad As-Sulketi. Nah, ini catatan yang ke-6. Syekh Ahmad As-Sulketi bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di tahun 1912. Di mana? Di atas kereta pada saat beliau menuju ke Solo.